Om Swastiastu. Baik adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Menurut percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, kita tadi sudah melakukan absensi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang memahami isu terkini lewat editorial. Oke, kita lihat saja dulu subbabnya ya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Apa saja di dalamnya? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi teks editorial dan kita akan membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Selanjutnya, kita akan menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Bagiannya yang pertama, kita akan menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Yang kedua, kita akan menyampaikan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi argumen pendukung. Baik, sebelum kita berjalan lebih jauh lagi, Ibu akan sedikit memberikan bayangan ya adik-adik. Nah, kalian itu pasti pernah kan membaca koran? Oke, jadi setiap hari adik-adik, redaktur itu akan selalu membuat artikel yang menyoroti berita aktual yang sedang terjadi. Nah, nanti pembahasan dalam artikel ini biasanya akan disertai kritik dan saran terhadap peristiwa aktual yang sedang terjadi. Oke, jadi peristiwa-peristiwa yang sedang viral seperti itu ya, kalau bahasanya yang sekarang. Oke, nah dengan membaca editorial ini adik-adik, tanpa kita sadari, kita itu tidak hanya sekedar tahu peristiwa yang sedang terjadi seperti saat kita membaca berita ya. Tapi dengan membaca editorial ini, kita pun akan lebih memahami dan bisa bersikap kritis. Wah, ini nilai plusnya ya adik-adik. Hal ini karena di dalam editorial itu akan ada pendapat-pendapat ya. Nah, pendapat-pendapat siapa? Jadi pendapat penulis ya atau redaksi. Oke, jadi nanti akan berisi pendapat-pendapat atau opini-opini adik-adik ya. Nah, nanti opini-opini ini yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa atau keadaan adik-adik yang menjadi ulasannya. Nah, jadi kita bisa lebih paham ya dari membaca pemahaman atau pendapat-pendapat yang ditulis oleh redaksi. Oke. Nah, kita langsung saja memasuki pembahasan ya. Oke. Sebelumnya kita akan membahas pengertian secara umum. Tadi Ibu sudah memberikan gambaran, sedikit gambarannya ya. Sekarang kita akan memasuki pengertian secara umum. Apa sih itu editorial? Oke. Nah, jadi editorial itu merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak adik-adik. Seperti apa? Ada koran, ada majalah, atau buletin ya. Nah, editorial ini biasanya menjadi sebuah cara untuk merespons suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi ya di akhir teks. Nah, jadi yang bagaimana? Jadi editorial itu merupakan salah satu rubrik ya adik-adik ya yang ada di media massa cetak ya, yang seperti sudah dijelaskan. Jadi nanti editorial itu biasanya menjadi sebuah cara ya untuk merespon suatu isu. Nah, bahasa yang digunakan nanti adik-adik itu adalah bahasa yang lugas ya. Jadi bahasa dalam teks editorial itu merupakan bahasa yang lugas. Kalian catat poin-poin pentingnya ya. Oke, karena ini pengertian secara umum, Ibu juga akan memberikan pengertian menurut para ahli. Oke, kita lihat selanjutnya. Yang pertama, ada menurut Jafar ya. Menurut Jafar, teks editorial adalah mahkota
atau bahwa teks editorial adalah mahkota surat kabar atau majalah. Wah, disebut mahkota ya adik-adik ya bagi surat kabar ataupun majalah. Oke, kita lihat pengertian menurut para ahli yang kedua. Menurut Syarifuddin, di sana dinyatakan bahwa teks editorial atau tajuk rencana adalah opini atau pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap topik aktual, fenomenal, atau kontroversial yang menjadi perhatian masyarakat. Tajuk atau editorial pun dapat menjadi simbol visi dan karakter lembaga media yang menyampaikan tajuk atau editorial tersebut. Jadi editorial ini merupakan opini atau pendapat ya. Jadi Ibu tadi di awal juga sempat singgung pendapat atau opini dari siapa? Yakni dari penulis atau redaksi ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada tujuan teks editorial adik-adik. Kita lihat yang pertama untuk tujuan dari teks editorial. Nah, yang pertama itu ada teks editorial bertujuan untuk mengajarkan dan menjelaskan kepada pembaca. Sudah jelas ya bahwa teks editorial itu pasti akan mengajarkan dan menjelaskan kepada pembaca. Bagaimana tidak? Jika teks editorial itu tidak jelas atau tidak mudah dipahami, pasti pembaca tidak akan paham ya untuk berita atau editorial yang telah disampaikan oleh penulis seperti itu ya. Jadi nanti tujuan ini atau tujuan dari mengajarkan dan menjelaskan kepada pembaca itu nanti akan berperan dalam banyak editorial dengan prinsip kejelasan atau kesempurnaan ya, atau bisa disebut juga ketepatan dengan penyajian fakta dan gagasan secara objektif tanpa berprasangka. Jadi jika sudah jelas, terus kita juga sebagai pembaca itu mudah memahami, pasti kita tidak akan menimbulkan prasangka-prasangka yang lain. Kita lihat tujuan yang kedua. Tujuan kedua ada menawarkan solusi spesifik untuk mengurai masalah ya. Jadi dengan adanya teks editorial ini, maka bertujuan juga untuk menawarkan solusi adik-adik. Bagaimana sehingga nanti diharapkan dengan solusi ini tindakan dapat diambil dibandingkan hanya mengenai pemahaman situasi tanpa solusi. Jadi kita bisa mengambil tindakan dari suatu masalah ya, atau menawarkan masalah solusi itu ya, daripada tidak mendapatkan solusi. Selanjutnya ada menilai peristiwa. Dari tujuan menilai peristiwa ini akan memberikan penilaian adik-adik terhadap peristiwa sekaligus akan memberikan solusi dengan menyajikan fakta-fakta objektif yang dapat dibuktikan dan sifatnya nanti akan subjektif ya dalam teks editorial. Nah, jadi nanti akan terletak pada sudut pandangnya adik-adik. Jadi, untuk menilai peristiwa itu tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Kita selanjutnya akan memasuki di bagian mengidentifikasi isi teks editorial. Nah, jadi adik-adik sebelumnya teks editorial atau artikel utama ya yang ditulis oleh redaktur koran ya, itu biasanya merupakan pandangan redaksi adik-adik terhadap suatu peristiwa ya atau berita aktual. Berita aktual itu yang bagaimana sih, yang sedang menjadi sorotan atau yang sedang viral-viralnya ya bahasanya yang sekarang, sedang viral-viralnya, terus juga fenomenal dan kontroversial. Bagaimana kontroversial? Yakni menimbulkan perbedaan pendapat. Ibu menekankan lagi ya agar kalian ingat.
kita langsung saja memasuki mengidentifikasi isi dalam teks editorial. Oke. Yang pertama, adik-adik, editorial itu dalam suatu media massa biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Jadi opini itu bisa dikatakan mahkota ya, yang tadi sempat Ibu jelaskan juga di awal dan menurut para ahli juga ya. Yakni opini itu adalah mahkotanya. Oke. Jadi adik-adik, nanti ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau suatu majalah ya. Jadi kalian membaca berita, biasanya opini-opini ini akan ditemukan di bagian tengah surat kabar. Oke. Yang kedua, halaman awal biasanya headline news. Oke, jadi jika kalian biasanya membuka koran, kalian pasti akan melihat halaman awal ya. Di halaman awal itu ada headline news. Oke, nah jadi nanti halaman berikutnya apa Bu? Oke, jadi nanti halaman berikutnya itu biasanya berisi hal yang lebih spesifik adik-adik. Hal yang lebih spesifik. Nah oke, selanjutnya permasalahan pada teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa ya, yang sedang hangat dibicarakan. Tadi yang sedang hangat dibicarakan atau bisa dibilang yang sedang menjadi sorotan ya, atau sedang viral-viralnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, gaya penulisan editorial sama dengan artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni bagaimana gaya penulisannya itu merupakan gaya penulisan yang bersifat eksposisi ya, atau menggunakan gaya eksposisi. Oke, kalian tahu kan tentang teks eksposisi, bagaimana saja isinya? Oke. Selanjutnya, isi teks editorial bersifat ekspositoris. Nah, yang tadi gaya penulisannya itu eksposisi, sekarang isi teks editorial berisi ekspositoris. Oke, ada yang tahu nih apa sih itu penulisan atau gaya penulisan dari eksposisi atau isi teks editorial bersifat ekspositoris? Ada yang bisa menjelaskan? Kalian jika sudah tahu atau mungkin sudah memahami, kalian bisa juga menulis di kolom komentar ya. Oke, bisa Ibu berikan waktu 5 detik saja ya, karena ini merupakan video ya. Ibu memberikan waktu 5 detik saja. Oke, sudah ada yang bisa. Oke, Ibu langsung saja menjelaskan ya. Jadi, untuk penulisan eksposisi itu yang bagaimana? Tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi ya, menjelaskan, terus nanti juga mengevaluasi ya. Nah, yang strategi pengembangannya bagaimana? Strategi pengembangan dari eksposisi. Ya, jadi nanti mengikuti beragam pola ya, seperti nanti ada contoh, bagaimana prosesnya, sebab akibatnya, klasifikasinya, definisi, terus ada analisis, terus komparasi dan kontras. Nah, oke ya, atau perbandingan tuh ya, komparasi ya. Ada yang tahu kan pengertian komparasi? Ya, jadi komparasi itu perbandingan. Oke, jadi yang bersifat ekspositoris. Oke, sudah ada yang bisa menemukan sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan? Oke, Ibu langsung saja ya. Jadi untuk bersifat ekspositoris itu berisi tesis ya, atau pernyataan umum. Nah, lihat struktur dari teks eksposisi ya, kalian ingat-ingat lagi.
ada pernyataan umumnya, nanti diikuti oleh argumen-argumen ya. Argumen-argumen ini tadi ya, yang merupakan opini-opini yang Ibu tadi singgung, berada di tengah-tengah biasanya. Oke, jadi setelah ada argumen-argumentasi yang secukupnya ya, baru nanti akan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi yang telah dibuat. Baik, sampai sini paham ya? Oke, jika sudah paham, Ibu akan lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita memasuki membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, Ibu memberikan contoh dari teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Kalian bisa melihat teks ini di buku paket kalian ya, atau file buku yang sudah Ibu berikan itu di halaman 87. Kalian bisa baca di sana. Oke, langsung saja ya, Ibu memberikan contohnya. Ini contoh fakta ya. Oke, kita baca yang pertama. Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Oke, dari 50%. Bagaimana bisa dikatakan itu merupakan fakta? Nah, sebelumnya kita juga sempat menyinggung ya adik-adik untuk fakta, opini, dan itu sangat mudah ya untuk menentukannya ya. Oke, jadi kalian kan bisa simak nih dari kalimatnya. Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Nah, ini sudah terjadi dan itu merupakan berita fakta. Oke, jika kalian masih bingung, Ibu akan memberikan lagi contoh yang kedua. Akibatnya, sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 sampai 130.000. Nah, ini sudah terjadi ya berarti ya. Ini benar-benar fakta, berita fakta ya. Ada angka di sana ya. Jadi, untuk menemukan berita fakta itu sangat mudah adik-adik ya. Banyak sekali tanda-tanda untuk menyatakan bahwa itu merupakan kalimat fakta. Ada angka, ada telah ya, seperti itu ya. Sangat mudah. Ini sudah Ibu singgung di bab-bab sebelumnya ya. Jadi kalian pasti sudah sangat paham untuk fakta ya. Oke, yang ketiga ada bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150 sampai 200.000. Oke, coba kalian lihat ya, berdasarkan contoh kalimat fakta ini yang Ibu jelaskan, kalian tuh pasti akan dapat mengetahui fakta ya. Jadi nanti faktanya itu akan berisi informasi tentang peristiwa yang telah terjadi, ya kan? Jadi ini 3 kalimat ini merupakan kalimat yang sudah terjadi atau telah terjadi. Oke. Nah, selain menyajikan fakta adik-adik, teks editorial itu juga akan mempunyai opini, atau teks editorial juga dilengkapi dengan opini yang seperti Ibu singgung tadi ya, atau merupakan tanggapan redaksi untuk mendukung apa? Untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Nah, oke. Jadi, jika fakta tidak terbantahkan ya kan, opini sebaliknya adik-adik justru masih bisa diperdebatkan. Nah, itulah canggihnya opini ya. Oke, dalam menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sama, adik-adik akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Oke, langsung saja Ibu akan memberikan contoh dari opini ya dalam teks editorial. Nah, jadi lihat saja setelah ini. Nah, opini dalam teks editorial itu ada 5 macam adik-adik. Ada terdapat kritik, bagian penilaian, bagian prediksi, bagian harapan, maupun bagian saran. Coba kalian lihat bagian kritik. Oke, pada bagian kritik ada kalimat yang menyatakan
kenaikan harga itu merupakan kado tahun 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, bagian mana yang merupakan kritikan? Ya, jadi kritikan di sana adalah kata atau kalimat yang menyatakan tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis ya. Itu merupakan kritik yang disampaikan oleh penulis ya. Oke, selanjutnya ada bagian penilaian. Oke, opini penilaian. Di sana penulis menyampaikan Pertamina tidak bisa semata-mata menjadi harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain, perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Nah, jadi ini merupakan penilaian penulis terhadap peristiwa atau terhadap berita yang telah ia luncurkan atau yang telah ia publikasikan, seperti itu ya. Oke. Setelah itu ada prediksi adik-adik. Nah, redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Nah, ini juga ada prediksi. Nah, nanti kalian bisa tanyakan nih sama ibu, Bu, bagaimana sih untuk menentukan kalau itu merupakan kritik, bagaimana kalau itu merupakan penilaian, bagaimana untuk prediksi, seperti itu ya. Jadi sangat mudah adik-adik untuk menentukan. Nah, setelah ibu bacakan ini, ibu akan memberikan tanda-tandanya ya untuk menentukan kritik, penilaian, seperti itu ya. Oke, ibu lanjutkan pada harapan. Nah, di harapan ada opini tentang pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oke. Untuk sarannya, caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Oke, untuk menentukan, coba kalian yang pertama yang kritik. Oke, jadi bagaimana cara kalian untuk mengkritik sesuatu? Seharusnya ini seperti ini. Oke, jadi di sana ada tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Mengkritik ya. Oke. Coba kalian bedakan dengan penilaian. Bagaimana kalian menilai sesuatu? Bukan beda mengkritik dengan menilai ya. Oke, di sana ada kalimat Pertamina tidak semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Oke, jadi bagaimana cara pandangan kalian untuk menilai sesuatu? Ya, jadi kalian bisa berpedoman dengan kritik. Bagaimana cara kalian mengkritik bagaimana cara kalian menilai, seperti itu ya. Oke, kita ambil saja contoh sehari-hari. Bagaimana cara kalian mengkritik teman dalam hal berpakaian? Oke. Terus bagaimana cara kalian menilai teman dalam hal berpakaian? Semisal teman kalian berpakaian yang kurang sopan, seperti itu ya. Nah, prediksi biasanya akan menduga ya. Kata-kata menduga seperti itu biasanya merupakan kunci-kunci kata dari prediksi. Terus harapan bisa ditandai dengan kata seharusnya, sebaiknya, seperti itu ya. Dan saran. Nah, kalau saran pasti sangat mudah ya. Bagaimana sarannya atau penyelesaian masalahnya, itu caranya dengan mengambil atau menjelaskan sesuatu untuk penyelesaian masalah ya, atau solusi, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Jika kurang paham, kalian bisa PC ibu secara langsung ya. Oke, selanjutnya kita bisa membahas tentang menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Oke adik-adik, kita memasuki menentukan isu aktual dari berbagai informasi. Nah, isu aktual, fenomenal, dan kontroversial itu dapat dibaca
pada berita utama suatu surat kabar ya, yang seperti Ibu tadi jelaskan di awal, bisa kalian temukan di radio atau televisi ya. Nah, biasanya kalau di surat kabar yang tadi Ibu sudah jelaskan, biasanya di halaman depan ya, bagian atas. Terus kalau kalian bisa melihat atau mendengar di radio, biasanya itu akan ditayangkan lebih awal adik-adik. Akan ditayangkan paling awal atau dibacakan paling awal. Nah, berita kontroversial itu yang bagaimana sih adik-adik? Jadi nanti berita kontroversial itu berita yang mengundang perbedaan pendapat di masyarakat ya. Itu yang merupakan berita kontroversial. Oke, sampai sini kalian paham ya? Jadi Ibu akan memberikan contoh dari kedua berita ya yang mengangkat isu yang sama. Oke, yang pertama ada Rio ingin jadi pembalap utama. Dan yang kedua ada Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia. Oke, jadi pada kedua berita ini adik-adik, ini akan mengangkat isu yang sama, yakni tentang apa? Tentang sepak terjang Rio Haryanto dalam dunia balap mobil internasional. Nah, isu dari kedua media massa ini diangkat pula oleh hampir semua media massa nasional ya, media massa nasional dan lokal. Wah, jadi menyeluruh ke seluruh dunia ya, bisa dibilang ya. Jadi bisa dikatakan itu sangat aktual, tetapi juga mungkin sangat fenomenal dan kontroversial ya. Oke. Jadi kalian bisa baca kedua teks ini, jadi kalian bisa lebih paham tentang apa yang telah Ibu sampaikan. Jadi bayangannya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, bahwa kedua teks ini sama-sama membahas tentang isu atau tentang sepak terjang perjalanan Rio Haryanto. Kalian bisa membaca kedua teks ini atau membaca kedua bab ini. Nanti setelah itu kalian bisa menentukan peristiwa apa saja sih yang telah diberitakan dari kedua teks ini. Setelah itu nanti kalian bisa menyebutkan fakta-faktanya apa saja ya. Jadi dari kedua media ini pasti akan ada sedikit perbedaan ya. Coba kalian analisis, coba kalian baca keduanya. Setelah itu nanti kalian cari peristiwa yang diberitakan itu apa. Dari yang pertama, Rio ingin jadi pembalap utama, itu apa saja peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya fakta-faktanya apa saja yang kalian temukan. Selanjutnya yang kedua ada teks Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia. Kalian cari tentang peristiwa apa saja yang diberikan serta fakta yang terdapat dalam berita tersebut. Oke, ini bisa dijadikan evaluasi ya. Oke, biasanya Ibu memberikan evaluasi di akhir, tapi ini langsung saja Ibu berikan evaluasi sambil menjelaskan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya, nah, kita memasuki menyampaikan pendapat disertai argumen pendukung. Nah, jadi pendapat atau opini dalam suatu teks editorial itu adik-adik akan disertai argumen pendukung. Nah, oke, coba kita lihat yang pertama. Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung kalimat fakta ya. Coba kalian lihat kalimat fakta yang pertama. Ini yang pertama ada kalimat fakta, Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Nah, di sana terdapat di bawahnya ya, yang bertuliskan putih itu merupakan argumentasi dan pendukungnya adik-adik. Coba kalian baca. Kenaikan harga itu mengharuskan presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta wakil presiden menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait. Wah, ada argumen di sana ya. Kenaikan harga itu mengharuskan presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta wakil presiden. Terus ada argumen pendukungnya ya, bahwa wakil presiden itu menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jika memang kurang paham, Ibu akan memberikan contoh yang kedua.
Nah, kita lihat dulu faktanya dulu terlebih dahulu ya, kalimat fakta. Di sana ada kalimat fakta. Akibatnya, sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 sampai 130.000. Kita lihat argumen pendukungnya ya. Pendapat disertai argumen pendukung. Coba kalian baca. Berdasarkan simpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat putusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Oke, sudah ada pendapat serta argumen pendukungnya ya. Argumen pendukungnya apa? Membuat putusan ya, argumen pendukung membuat putusan harga LPG 12 kg-nya itu diumumkan pada hari Minggu kemarin. Oke. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ada kalimat fakta. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150 sampai 200 ribu. Oke, kita lihat pendapat disertai argumen pendukungnya. Pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari minyak dan gas bumi ya. Oke. Kalian bisa lihat ya dari penambangan minyak dan gas bumi. Pendapat disertai argumen pendukung. Pemerintah mendapat keuntungan besar. Nah, itu bisa dibilang pendapat ya kan? Pemerintah mendapat keuntungan besar. Kita belum tahu keuntungan besar itu berapa. Jadi kita belum bisa merupakan kalimat itu belum bisa dikatakan kalimat fakta ya. Jadi pemerintah mendapatkan keuntungan besar. Nah, itu ada pendapat. Argumennya bagaimana? Bisa ditambahkan dengan argumen keuntungan besar dari penambangan minyak dan gas bumi. Oke. Berdasarkan data dan pendapat yang telah Ibu jelaskan tadi ya, redaksi itu akan menyampaikan saran agar pemerintah lebih baik menggunakan sebagian keuntungan penambangan gas dan minyak bumi untuk membantu menutupi kerugian Pertamina, bukan dengan menaikkan harga LPG. Oke, jadi kalian sudah paham ya maksud atau saran redaksi dari teks ini itu apa, seperti itu ya. Baik adik-adik, jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa langsung saja chat ibu ya, bisa langsung saja PC ibu atau bisa langsung saja di grup ya. Oke, jadi untuk hari ini pemaparan ibu itu saja. Karena tadi kita mengawalinya dengan berdoa, langkah baiknya kita menutup juga dengan berdoa ya. Oke, persiapkan diri kalian menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, mohon maaf jika ada salah kata ya, atau ada sinyal yang buruk jadi suara ibu hilang dan sebagainya. Mohon maaf atas kesalahan itu. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik adik-adik, sampai jumpa.